Hai, halo, apa kabar Idol Lovers dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa di Daily Vlog Bowo Sulaiman. Dan kita masih ngobrolin masalah Indonesian Idol Special Season yang tentu saja sudah menghadirkan dua finalis, yaitu Mike Natama dan Rimar Kalista. Nah, sekarang gue akan menimbang-nimbang dan akan melihat ya siapakah yang berpotensi meraih juara pertama Indonesian Idol 2021 versi gue ya. Tapi paling tidak gue pengen menginformasikan dulu nih seputar biodata informasi dari masing-masing finalis Indonesian Idol. Nah, karena kita tahu bahwa Mark, Natama, dan Kalista ini adalah sama-sama anak teknik yang benar-benar berjuang luar biasa dan akhirnya bisa menduduki posisi top 2 atau juga finalis dari Indonesian Idol. Oke, kita mulai dari Mark Natama. Bisa dibilang hokinya Mark Natama ini luar biasa karena dialah termasuk salah satu dari kontestan yang ternyata tidak pernah mengenyam bottom 2 atau bottom 3 sama sekali, bahkan dia selalu melenggang mulus untuk maju ke babak-babak berikutnya di Indonesian Idol Special Season ini. Dan hokinya luar biasa, bisa dibilang seperti itu, termasuk juga dukungan dari keluarga, kerabat, fans, dan masih banyak lagi selalu menaungi yang namanya Mike Natama. Dan orang tidak pernah nyangka ya kalau Mike Natama ini bisa menembus 3 besar kemarin bersama Anggi kemudian Rimar. Malahan banyak orang yang memprediksikan bahwa si Melisa Hartanto lah yang akan bersaing merebutkan babak 3 besar. Namun semuanya di luar prediksi. Melisa Hartanto harus terjegal juga dan akhirnya Mark maju ke babak 3 besar, dan memang ini di luar prediksi semua orang. Dan itu sama juga halnya dengan prediksi ketika masuk ke babak final. Banyak orang yang berpendapat, waduh ini kayaknya yang akan maju babak final ini adalah Anggi. Ternyata Anggi harus kalah vote ya, dan harus puas dengan posisi 3 dan Mark masuk ke babak final. Dan bisa dibilang bahwa Mark ini memang selain memiliki talenta dan juga ketampanannya mampu merebut hati jutaan pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, dan juga gayanya yang low profile ya, itulah yang membuat orang banyak jatuh cinta dengan seorang Mark Natama dan akhirnya bisa maju ke babak final. Selain memang suaranya yang memang tidak kalah dengan penyanyi yang lainnya. Nah, Mark Natama ini berusia 20 tahun, merupakan mahasiswa dari ITB, dan ini berarti kalau udah masuk ITB itu berarti sudah pintar ya, karena tidak semua orang bisa masuk Institut Teknologi Bandung. Namun memang minatnya terhadap dunia tarik suara itu memang sudah mulai dari kecil. Dia sudah mulai mengikuti berbagai perlombaan di sekolahnya, kemudian tingkat kabupaten sampai provinsi. Dan Mark ini adalah jebolan dari SMA Lab School ya, Kebayoran Baru Jakarta. Kita tahu lah Lab School itu termasuk salah satu SMA favorit yang ada di Jakarta, dan pernah terpilih menjadi aktor drama musikal di tahun 2017, bahkan tahun 2018 pernah menjadi seorang sutradara. Ternyata dia ini ada multi talenta ya. Bakat dan kecintaannya pada dunia tarik suara terinspirasi pada sosok sang ibu yang kerap selalu bernyanyi dan mengajaknya berjanji bersama di rumah, di gereja, di tempat pertemuan keluarga, dan masih banyak lagi. Dan akhirnya Mark pun terinfluence oleh sang ibu yang memang suka bernyanyi, dan akhirnya perpaduan kecerdasan intelektual dan bakatnya yang lain ini meloloskan dia masuk ke ITB dengan keberhasilan di dunia tarik suara, dan akhirnya menjadi finalis Indonesian Idol. Keren ya, akademik dia sukses, di karir dunia tarik suara pun dia sukses. Dan maklumlah seorang pemuda Batak rata-rata memang kehidupan mereka tidak jauh dari nyanyi dan nyanyi. Kayaknya pertemuan keluarga pasti nyanyi, acara di gereja bernyanyi. Jadi itulah yang mengasah kemampuan seorang Mark Natama. Dan ya pasti Mark Natama ini anaknya kocak, ramah, dan terkesan gokil gitu menurut teman-temannya di Indonesian Idol. Jangan terkecoh dengan penampilan yang sepertinya agak-agak kalem, pada sebenarnya itu di luar dari seorang Mark Natama. Dan selain itu dia juga memiliki vlog pribadi yang menceritakan mengenai kegiatan
kegiatan di sekolahnya, di kampus, teman-teman kuliah, dan masih banyak lagi. Dan vlognya ini kalau diteruskan ini bakal menghasilkan uang yang lumayan banyak ya. Tapi itulah seorang anak muda generasi milenial ya, otomatis memang terkadang bisa dibilang Rimar Kalista ini termasuk salah satu finalis yang prestasi akademiknya luar biasa. Dia tercatat sebagai mahasiswa dan akhirnya bisa industri angkatan, bisa menjadi finalis dan mengambil program studi manajemen rekayasa industri. Bahkan saking pintarnya ini di sela-sela Indonesian Idol saja tereliminasi dan masih banyak lagi hal-hal lain yang memang penuh dinamika perjalanan Rimar ini di Indonesian Idol. Namun dia adalah seorang pejuang yang pasti di dunia tarik suara. Mark ini sudah dikenal ya di lingkungannya dan juga di sekolahnya, di kalau ngomongin dia sering membuat eliminasi musik itu masih berusia 20 tahun ini menyanyikan lagu juga dia pernah membuat acara yang lumayan bagus. Kelima juri memberikan standing ovation dan prestasi Rimar yang lainnya dan juga jauh berbeda. Musik seorang Mark milik Diva dia juga bisa main piano, kemudian gitar, ukulele, dan yang pasti kecintaannya terhadap musik ini menjadi Mark All I Want Caroline. Jadi Rasul sempat berkomentar bahwa ini lagu biasa sudah memiliki pilihan cara yang luar biasa. Namun Rimar juga berhasil membuktikan kemampuannya bahwa dia bisa membawakan lagu, sudah punya 2 single yang lain-lain yang dia ciptakan Rimar, sama halnya dengan konses di Spotify Joy Fernando, bukan orang baru di ajang pencarian juga Rimar pernah bertarung di ajang The Voice Indonesia pada 2016 lalu, dan kemampuannya bernyanyi Rimar saat itu sudah menarik perhatian dari juri Judika, Ari Lasso, Agnes Mo, dan Kakak Sleng. Namun sayangnya walaupun dia memang untuk prestasi bernyanyinya dia tidak bisa masuk ke babak nasional dan masih banyak lagi mengikuti ajang dia terhenti di babak knockout, walaupun seluruh juri begitu banyak gitu ya dibanding standing ovation dengan Rimar yang gimana lagi ya, ternyata nasib kemampuan dari Rimar yang ternyata sudah terasah dari kecil tidak sampai ke babak berikutnya untuk mengenakan lagu, penampilannya yang menarik dan juga suaranya yang benar-benar komersil, itulah yang digadang-gadang dewasa ketika dia mengikuti ajang-ajang kompetisi memasuki dunia hiburan gitu ya, mendewasakan dia dan membuat mendapatkan simpati dan juga pendengar karena asalkan mendapat yang pasti cocok, memang tidak mudah ya, luar biasanya Rimar ini bisa sukses di pelantikan musik Indonesia dan secara komersil dia ini benar-benar komersil, bisa dibilang Mark ini sama seperti kalau di season sebelumnya itu ada Tiara yang pasti banyak hal yang bisa menarik komersil banget gitu ya, nanti kalau di industri musik Indonesia. Namun kita akan melihat nanti di babak final apakah Mark ini mampu menunjukkan konsistennya, bisa bernyanyi di level yang lebih tinggi lagi gitu ya, dengan suaranya, dengan sesuatu yang berbeda. Kita tunggu saja kejutan di babak final nanti seorang Mark Natama. Oke, itulah sedikit profil dari seorang Mark Natama Saragih, anak Medan yang ternyata memang, waduh, kalau dari keluarga Batak itu memang masalah suara pasti nomor 1 ya. Karena memang terinfluence dari kecil mendengarkan saudara, orang tua, ibu, bapak semuanya memang suka bernyanyi, dan akhirnya ya udah menyanyi itu adalah suatu kebiasaan sehari-hari. Nah, bagaimana dengan konsesan satu lagi yang memang memiliki prestasi yang luar biasa, yaitu Rimar Kalista. Rimar merupakan salah satu finalis yang berhasil merebut Grand Final Indonesian Idol Special Season 2021 bersama Mark Natama. Perempuan yang bernama Rimar Kalista ini lahir tanggal 18 Januari 97 ya. Dan dilihat dari profilnya, Rimar ini berkuliah di Universitas Trisakti angkatan 2015 dan dia mengambil jurusan Petroleum Engineering atau teknik perminyakan. Wah, berarti sama-sama anak teknik ya dengan Mark Natama. Dan bisa dibilang perjalanan Rimar ini di Indonesian Idol sangat berliku, ups and down. Namun dia adalah seorang pejuang, akhirnya bisa meraih babak final walaupun sempat beberapa kali menduduki posisi tidak aman dan juga mendapatkan kritikan dari dewan juri, dan banyak lagi hal-hal yang membuat dia semakin kuat dan akhirnya membuktikan diri bahwa Rimar ini termasuk penyanyi terbaik di Indonesian Idol di season
di season yang 2021 ini ya. Dan perempuan asal Tangerang Selatan ini sebenarnya bukan orang baru di Belantika Musik Indonesia atau di kompetisi bernyanyi ya. Sebelumnya ia pernah mengikuti The Voice Indonesia tahun 2016, namun perjalanan Rimar ini berhenti di babak knockout yang tidak diloloskan coach Kakak Sleng ya. Momen eliminasi itu mengagetkan yang namanya juri Ali Lasso, Agnes Mo, dan Judika. Meski sempat mendapati kegagalan yang luar biasa di The Voice, mungkin kekecewaan, Rimar kini akhirnya sukses meraih babak final di Indonesian Idol Special Season, dan berkat itulah popularitasnya semakin bertambah saja, dibuktikan dengan followers Instagramnya yang mencapai lebih dari 64.000. Dan sebelum memasuki panggung Indonesian Idol, Rimar ternyata sudah memiliki karya produksi musik dan ia merilis 2 single, yaitu Cinta dan Pesona tahun 2017 dan Perantara tahun 2019. Berarti hampir sama dengan Natama, sudah merilis 2 single yang sudah dipublikasikan di YouTube dan sudah ada di Spotify dan aplikasi-aplikasi pemutar musik lainnya. Dan berbicara mengenai Rimar ini prestasi yang luar biasa adalah dia berhasil berduet dengan Dimas Kudaibergen, seorang penyanyi luar biasa ya dari Kazakhstan yang sangat terkenal di Eropa sana, bahkan di Amerika Serikat. Dan karena kecintaannya dengan lagu-lagu Dimas ini, dia jago menyanyikan lagu bahasa Rusia. Akhirnya secara tidak sengaja manajemen dari Dimas mendengarkan suara Rimar. Akhirnya Rimar diundang untuk bernyanyi di salah satu gedung pertunjukan terbesar di Rusia. Di sana dia bisa bertemu dengan idolanya Dimas, dan itu adalah satu momen yang luar biasa yang tidak bisa dimiliki oleh penyanyi-penyanyi lainnya yang ada di Indonesia. Pernah juga mengikuti ajang lomba nyanyi tingkat ASEAN dan juga juara-juara di tempat-tempat yang lain. Namun memang dalam ajang pencarian bakat bernyanyi, Rimar ini memang hokinya tidak seberuntung ketika dia mengikuti festival-festival nyanyi yang ada di luar sana. Dan baru di Indonesian Idol Special Season di tahun 2021 inilah Rimar menunjukkan bahwa ciri khasnya, gayanya, kemampuan vokalnya, stylenya, dan masih banyak lagi itu diperhitungkan dan patut menjadi sesuatu yang beda di Belantika Musik Indonesia. Dan itulah yang membuat Rimar sampai sekarang tetap bertahan. Kalau bisa dilihat di channel YouTube-nya, dia itu sudah bernyanyi banyak sekali genre, dan memang favoritnya adalah Celine Dion. Lagu-lagu Celine Dion itu banyak banget dinyanyikan oleh Rimar. Dan kecintanya pada dunia tarik suara juga ternyata dibantu ya oleh pamannya yang memang penyanyi juga, dan akhirnya dia banyak belajar di sana, mengetahui teknik vokalnya yang mana kekurangan dan kelebihan, dan masih banyak lagi, sehingga Rimar ini terus belajar dan berbenah diri sehingga akhirnya bisa menjadi yang terbaik dan mengikuti berbagai kompetisi bernyanyi yang ada di Indonesia. Sepertinya The Voice itu menjadi satu titik awal Rimar untuk belajar lebih baik lagi, dan hokinya, keberuntungannya ternyata memang ada di Indonesian Idol Special Season 2021. Nah, yang pasti memang perjalanan Rimar ini berbeda banget dengan Mark Natama ya. Kalau Mark Natama selalu mulus dari babak pertama sampai ke babak final gitu ya, sedangkan Rimar tidak sedemikian. Dia bahkan beberapa kali masuk bottom 2 dan harus berjuang gitu ya, dan ternyata SMS-nya menyelamatkannya, vote-nya menyelamatkannya, dan dia termasuk yang paling beruntung. Namun itu bukan saja beruntung saja ya, tapi memang kontes suaranya yang memang luar biasa, dan sedikit demi sedikit penggemarnya sudah mulai banyak, dan akhirnya di babak 3 besar kemarin dia yang pertama dipanggil di babak final menjadi finalis dengan jumlah vote yang lumayan banyak. Dan kemudian baru Mark Natama dan Anggi yang sebenarnya digadang-gadangkan ini bakal menjadi rival terberat dari Rimar di babak final, ternyata harus puas di posisi yang ketiga. Dan bagaimanapun juga, walaupun Anggi di posisi yang ketiga, tapi kita berharap Anggi akan nanti sukses di Belantika Musik Indonesia, karena memang walaupun orang menduga di luar dugaan gitu ya, dan Mark yang masuk babak final, tapi bagaimanapun juga memang mereka bertiga ini memiliki kualitas yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan gue yakin masyarakat Indonesia tidak salah pilih sehingga memilih Rimar dan Mark Natama sebagai finalis Indonesian Idol 2021 di Indonesian Idol Special Season. Jadi kemampuan vokal
vokal dari Rimar ini kalau gue bilang ya hampir mirip seperti Lyodra yang memang begitu versatile gitu ya. Tapi Lyodra itu suaranya diajak untuk opera seriosa bisa, klasik bisa, pop bisa, semuanya bisa dia bawakan, dan seperti Rimar akan seperti itu. Walaupun Rimar ini suaranya itu lebih soulful dan mungkin lebih ke genrenya black music gitu ya, penyanyi berkulit hitam wanita zaman-zaman dulu gitu ya, tahun-tahun 40-an, 50-an, 60-an gitu sampai 70-an, dan dia tuh akan tepat kalau membawakan lagu-lagu yang benar-benar soulful dan memang black music kalau bisa dibilang seperti itu, karena karakternya baru akan keluar dengan luar biasa. Namun bagaimanapun juga Rimar harus menyanyikan lagu bergenre apapun gitu kan, bahkan ketika dia menyanyikan lagu dangdut itu luar biasa bagusnya, nggak kalah seperti lagu dangdut yang penyanyi dangdut asli. Bahkan gue yakin kalau dia ikutan kontesan dangdut ya, kompetisi dangdut, dia bisa juga nih menjadi finalis atau juara, karena memang suara dangdutnya luar biasa. Nyanyi lagu India di salah satu sesi pernah juga didengarkan, dia juga jago gitu ya, dan bisa dibilang dia ini adalah penyanyi multi talenta, menyanyikan lagu apapun dia bisa dibabat sama Rimar. Nah sekarang tergantung bagaimana nanti di final, dia bisa memilih lagu yang cocok atau tidak, yang bisa menaikkan levelnya, dan itulah yang akan menjadikan dia menjadi juara nanti. Dan kalau menurut prediksi gue ya, ini adalah prediksi gue ya, bisa salah bisa benar, karena tahun kemarin aja gue bisa salah juga, karena gue begitu mengidolakan Tiara Andini, namun ketika di babak final Tiara Andini cuma juara 2, yang juara satunya justru Lyodra, yang memang pada awal-awalnya gitu ya di babak final itu banyak banget dikritik oleh para juri, namun akhirnya Lyodra bisa bangkit dan bisa menjadi juara 1. Dan gue melihat bahwa Rimar ini berpotensi untuk menjadi juara 1 dengan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang ada, dari kualitas suaranya, kemudian performance-nya, cara dia bernyanyi, kemudian pokoknya tekniknya. Dia ini bisa dibilang hampir sama seperti Lyodra gitu ya. Dan hampir mirip-mirip juga, kalau Lyodra itu hampir mirip-mirip juga dengan Maria gitu ya di season sebelumnya. Namun Rimar ini memiliki karakter suara yang berbeda, dia itu kental black musicnya kalau gue bilang kayak gitu, kalau prediksi gue, menurut pendapat gue, dan inilah yang ternyata membedakan Rimar dengan yang lain. Jadi kalau menurut prediksi gue yang akan menjadi juara Indonesian Idol Special Season 2021 ini adalah Rimar. Tapi nanti kalaupun menang itu dengan vote kejar-kejaran, angkanya tipis banget gitu. Namun ini hanya prediksi gue ya. Bisa jadi salah, bisa enggak. Dan terjadi kejutan misalnya si Mark juara, bisa jadi juga. Namun kalau gue sih lebih menjagokan yang namanya Rimar dengan kualitas-kualitas yang dia miliki gitu ya, untuk sebuah kompetisi bernyanyi ya. Tapi berbeda lagi nanti kalau sudah masuk ke dunia belantika musik Indonesia di industri, nah bisa jadi Mark bisa lebih sukses pada Rimar gitu. Tapi untuk Indonesian Idol ini yang memang dicari juga karakter suaranya, keunikannya, kemampuan vokalnya, kualitasnya, dan masih banyak lagi, gue menjadikan Rimar untuk menjadi juara Indonesian Idol 2021. Oh iya, penggemarnya Mark jangan marah-marah ya sama gue, ini kadang prediksi gue boleh dong memilih satu di antara dua ini, dan pilihan gue adalah Rimar yang akan menjuarai. Nama juga prediksi, bisa benar atau tidak, namun kalaupun benar alhamdulillah, kalau enggak juga ya nggak apa-apa, nama juga prediksi ya. Nah, jadi kalau dibilang siapakah yang akan menjadi juara Indonesian Idol 2021, pilihan gue adalah Rimar Kalista. Dengan kemampuan vokalnya, dia tidak kalah dengan penyanyi-penyanyi internasional lainnya, dan kalaupun dia harus mengikuti ajang seperti gitu ya, seperti X Factor Australia, Amerika, atau Inggris atau apa, mungkin dia bisa masuk di sana, bisa jadi kalaupun dia menginginkannya, karena Rimar ini progresnya terus naik, dan dia bisa membuktikan bahwa dia mampu untuk bernyanyi dengan nada-nada yang tinggi. Nah, namun nada-nada tingginya ini nih harus hati-hati gitu. Tapi kalau terlalu gitu ya, terlalu sharp, tajam banget, itu kadang di telinga itu nggak enak gitu. Kalau menurut pendengaran gue gitu ya. Dan dia harus bisa menempatkan kapan nada-nada tinggi itu
dia apa ya, dia tembak gitu ya, termasuk juga lagu-lagu emang cocok sama apa, dengan karakter suaranya yang melengking tinggi tadi. Karena ada beberapa lagu ternyata nggak cocok kalau menurut gue ya. Tapi sekali lagi pilihan gue tetap Rimar. Ini akan menjadi juara Indonesian Idol 2021. Oke lah kalau kayak gitu, itu dia prediksi gue ya, dan sedikit biodata mengenai finalis Indonesian Idol 2021. Tapi untuk kansnya mereka berdua ini masih 50-50. Kalaupun nanti Rimar menang, paling tipis lah vote-nya untuk Rimar. Dan selamat datang di Belantika Musik Indonesia, dan mereka pasti akan menyanyikan lagu kemenangan, dan mereka akan dikontrak gitu ya. Kalau nggak salah masih dengan Universal Music Indonesia. Otomatis Rimar dengan karakter yang berbeda, Mark dengan karakter yang berbeda, dan mereka ini akan masuk ke industri dan akhirnya akan bersaing untuk membuktikan siapa yang terbaik. Nah, sedangkan juara tiganya nanti setelah juara 1, juara 2 sudah mengeluarkan single, biasanya nanti juara 3 oleh Universal akan dibuatkan single juga, tapi nunggu juara 1, juara 2. Sedangkan finalisnya nanti setelah menunggu rilis biasanya single dari juara 1, juara 2, juara 3, baru finalisnya diperbolehkan untuk mungkin tetap bergabung, diambil sama Universal Music Indonesia atau bergabung dengan label-label yang lain yang sudah siap mengambil mereka. Itu bisa jadi nanti akan terlaksana juga, tapi mereka harus menunggu dulu nih Indonesian Idol selesai, final juara mengeluarkan single, baru mereka diperbolehkan. Sepertinya kontraknya seperti itu kalau melihat dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi nggak usah berkecil hati juga ya. Contohnya Marian Jola tidak juara cuma nomor berapa gitu ya, tapi dia bisa menjadi penyanyi terkenal dan bahkan kepopulerannya mengalahkan yang namanya Maria yang merupakan juara 1 Indonesian Idol gitu ya. Abdul juara 2 runner up. Itu kepopulerannya kalah dengan Marian Jola, bisa dibilang seperti itu. Jadi nggak usah berkecil hati kalaupun hanya menjadi finalis. Siapa tahu nanti singlenya akan bagus, di manajemen yang bagus, promosi yang bagus, dapat lagu yang bagus yang benar-benar cocok dengan karakternya dan bisa melebihi ketenarannya dibandingkan juara-juara dari Indonesian Idol, dan itu memungkinkan dan bukan sesuatu yang tidak mungkin bagi para finalis Indonesian Idol. Oke lah kalau kayak gitu, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini yang sudah panjang lebar, karena gue rangkum semuanya, walaupun tidak semuanya sih, namun yang gue pernah tahu dan ada aja. Dan mudah-mudahan berkenan dengan video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau mungkin aja informasi-informasi yang salah. Dan kita jumpa lagi di vlog berikutnya. Bowo Sulaiman pamit. Oh ya, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga ditekan lonceng notifikasinya supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.